Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila Salsabila. Saya dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1022008. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STI STMB Bandung Business School. Di sini saya adalah mahasiswa semester 4. Di sini saya akan membahas tentang statistik deskriptif untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah statistika. Untuk penjelasannya di video selanjutnya. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika merupakan sebuah ilmu khusus untuk mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta berinterpretasi tentang data tersebut. Yang di sini saya akan jelaskan adalah mengenai statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Adalah merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Untuk contoh dari statistika deskriptif adalah antara lain yaitu tabel, diagram, grafik, besaran-besaran lain dalam majalah dan koran-koran. Sementara untuk contoh visual statistik deskriptif, misalnya grafik pengunjung pada suatu website dapat kita jadikan salah satu contohnya. Sementara untuk contoh visual statistik deskriptif, misalnya grafik pengunjung pada suatu website dapat kita jadikan salah satu contohnya. Di sini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan central tendency. Salah satu aspek yang paling penting dalam menunjukkan distribusi data yaitu nilai pusat pengamatan. Pada masing-masing pengukuran aritmetika yang diarahkan dalam menunjukkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat ataupun nilai sentral dari suatu gugus data. Himpunan pengamatan. Data himpunan pengamatan dikenal dengan sebutan ukuran tendensi sentral. Adapun 3 jenis ukuran tendensi sentral yang sering dimanfaatkan. Yang pertama, 1. Mean atau nilai rata-rata. Median, nilai tengah. Modus adalah nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Rata-rata hitung atau juga disebut dengan aritmatika mean atau yang sering kita sebut dengan familiar namanya mean saja, adalah suatu metode yang paling banyak dipakai dalam menunjukkan tendensi sentral. Mean dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dengan pengamatan lalu dibagi dengan banyaknya data. Mean dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, median merupakan nilai yang membagi himpunan pengamatan menjadi 2 bagian yang sama, besar atau 50% dari pengamatan yang berada di bawah median dan berada di atas median. Dari N pengukuran pengamatan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai XN atau X yang tidak diketahui atau yang ingin kita ketahui, merupakan suatu nilai pengamatan yang berada di tengah gugus data sesudah data tersebut diurutkan. Jika banyaknya pengamatan N ganjil, median berada tepat di tengah gugus data. Sementara jika N genap, median didapatkan dengan cara interpolasi, yakni cara di mana rata-rata dari 2 data yang berada di tengah gugus data, median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Modus merupakan suatu data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan adanya modus, pertama-tama kali kita harus menyusun data dari urutan meningkat sampai menurun atau sebaliknya, lalu diikuti dengan mengikuti frekuensinya.
Nilai X frekuensinya paling besar sering muncul, itulah yang dinamakan dengan modus. Terus tidak dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Contoh soalnya yaitu ada angka-angka di situ. Kemudian bagaimana cara menghitungnya, yaitu rata-rata membagikan jumlah semuanya angka, kemudian menjumlahkan berapa jumlah banyaknya angka, dan hasilnya adalah 7. Kemudian median adalah nilai tengah dan nilai tengahnya adalah 7. Modus adalah nilai yang sering muncul atau yang banyak, yaitu 7. Terima kasih.